Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan kembali memprediksi gambar yang keluar di UNBK tahun 2020. Untuk kali ini materinya adalah materi fotosintesis. Nah, para siswaku dimanapun kalian berada, yang namanya prediksi kan syukur keluar di ujian nasional. Seandainya pun tidak, ya mohon dimaafkan. Kita mulai saja langsung, yaitu prediksi gambar mengenai fotosintesis. Kita mulai yang pertama, sesuai yang ada di SKL tahun ini, materi fotosintesis itu yang keluar itu berupa gambar dan berupa percobaan. Nah, percobaannya itu kalau di fotosintesis itu ada dua, yaitu percobaan Salk dan percobaan Ingenhousz. Percobaan Salk membuktikan kalau fotosintesis itu dihasilkan amilum. Sedangkan percobaan Ingenhousz itu membuktikan kalau fotosintesis itu dihasilkan oksigen. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, percobaan Salk. Nah, biasanya di soal itu disediakan gambar seperti ini. Ada nomornya 1, 2, 3, atau 4. Nah, biasanya siswa disuruh ini untuk menjawab. Misalkan nomor 2 itu terjadi proses apa, atau yang lainnya juga bisa, atau nomor 3 atau nomor 4. Nah, sekarang kita mulai saja. Ya, di sini ada gambar. Ini kebetulan adalah tanaman. Ini tanaman ini di bawah sinar matahari. Tujuannya apa? Agar berfotosintesis. Kemudian jadi proses yang satu adalah tanaman di bawah sinar matahari agar berfotosintesis. Proses yang kedua ini ya. Ini ada lampu bunsen atau bunsen yang lampu spiritus. Kemudian ada ini kaki 3. Di atasnya ada tabung Erlenmeyer ya, untuk memanaskan. Nah, proses yang kedua itu apa? Yaitu ketika daun direbus dengan air panas. Jadi ini ada air mendidih. Daun ini setelah dibiarkan 1 hari ya, kita ambil, atau paginya kita menutupnya siang hari, atau paginya bisa kita petik. Kemudian kita uji coba apakah ada amilumnya, kita petik. Nah, daun ini ada ya yang terbungkus aluminium foil atau kerenjeng ya, dan sebagian tidak. Nah, kita petik 2 daun yang tertutup sama daun yang tidak tertutup. Kemudian kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, tujuannya apa? Mematikan sel-sel daun agar layu. Tuh ya. Jadi sel-sel daun agar layu. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, yaitu daun yang sudah dimasukkan ke dalam air mendidih dimasukkan ke dalam tabung reaksi dulu. Nah, di dalam tabung reaksi ada alkohol. Kemudian cara memanaskannya itu tidak boleh langsung ke sumber api, karena alkohol itu langsung bisa meledak, sehingga tetap harus ada tabung ini ya, harus ada tabung reaksi besar untuk menaruh tabung reaksi kecil yang di dalamnya sudah ada daun yang akan dilarutkan klorofilnya. Jadi tujuan dilarutkan di dalam alkohol panas itu adalah untuk melarutkan klorofil. Nah, kemudian setelah selesai dilarutkan, warna hijau kan sudah tidak ada. Kemudian diambil, ditetesi lugol atau yodium. Ketika ditetesi yodium itu, kalau menunjukkan warna, menghasilkan warna
amilumnya itu biru tua, itu mengandung amilum. Kalau warnanya masih sama dengan warna yodium, yaitu coklat kekuningan, itu berarti tidak ada amilum. Itu ya. Kemudian proses keempat adalah tadi menguji adanya amilum dengan lugol atau yodium. Kalau biru tua berarti positif mengandung amilum, dan ini terjadi pada daun yang tidak ditutup oleh aluminium foil karena mengalami fotosintesis. Selanjutnya, nah ini sama ya, ini sama persis seperti tadi, cuma lebih kita rinci. Tumbuhan di bawah sinar matahari yang sebagian ditutup aluminium foil daunnya, sebagian tidak. Kemudian masih yang sama dilarutkan dalam air mendidih agar sel-sel daunnya mati, ya ini ya, terus atau agar kloroplasnya rusak. Kalau kloroplasnya rusak sehingga klorofil nanti kalau dimasukkan ke dalam alkohol akan keluar ya. Kemudian setelah dipanaskan dengan alkohol, poin yang ketiga ini ya, kemudian ditetesi dengan alkohol atau yodium. Nah, yang bagian tertutup ini ketika ditetesi akan berwarna terang atau kuning kecoklatan, sedangkan yang warna gelap ini tidak ditutupi aluminium foil, di sini mengalami fotosintesis. Atau lebih jelasnya kita baca keterangannya ya. Proses yang pertama, daun di bawah sinar matahari agar berfotosintesis, sehingga yang ditutup dengan aluminium foil itu tidak mengalami fotosintesis. Kemudian proses yang kedua, daun direbus dengan air panas. Tujuannya apa? Mematikan sel-sel daun agar layu atau agar kloroplas rusak, sehingga nanti klorofilnya bisa keluar. Proses yang ketiga, daun dimasukkan ke dalam alkohol panas. Tujuannya apa? Untuk melarutkan klorofil. Sehingga ketika dites uji amilum warnanya tidak hijau, tapi bisa dibedakan mana yang mengalami fotosintesis, mana yang tidak. 4. Daun ditetesi dengan larutan yodium atau lugol. Nah, inilah untuk membuktikan hasil fotosintesis itu dihasilkan amilum. Itu nanti indikatornya akan berwarna biru tua, sedangkan tidak akan berwarna kuning kecoklatan. Nih ya, daun yang ditutupi aluminium atau karbon menunjukkan daun tidak ada amilum karena tidak mengalami fotosintesis. Sebaliknya, daun berwarna gelap atau biru tua atau biru kehitaman, daun yang tidak ditutup aluminium foil atau karbon. Hal ini daun mengandung amilum yang berarti mengalami proses fotosintesis. Nah ini masih sama ya. Daun ini yang ditutup aluminium foil, ini tidak. Kemudian dipotong, dimasukkan ke dalam air mendidih agar sel-selnya mati, sel-sel daunnya mati, klorofilnya rusak, kloroplasnya rusak. Nah, ketika dimasukkan ke dalam alkohol panas, ini klorofil akan larut sehingga ini warna hijaunya hilang. Kemudian diambil lagi cara memanaskan alkohol memang seperti ini, tidak boleh langsung dari seperti ini, langsung dibawanya diberi lampu spiritus atau lampu bonsai, itu nggak boleh, nanti akan meledak. Kemudian setelah dilarutkan alkohol dengan alkohol panas, ini klorofil larut, diambil ditetesi yodium. Nah ini hasilnya. Gambar di atas disebut percobaan Sachs yang membuktikan fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Yang ditandai setelah uji yodium, daun yang ditutup berwarna coklat kekuningan dan daun yang tidak ditutup berwarna biru kehitaman, yang berarti mengalami fotosintesis. Atau lebih jelasnya ini kan hitam, artinya ini daun ditutup aluminium foil. Jika ditetesi lugol berwarna kuning kecoklatan sesuai dengan warna lugol atau yodium, berarti tidak ada amilum atau zat tepung, berarti juga tidak terjadi fotosintesis. Sebaliknya, daun ini masih hijau, tidak ditutup aluminium foil, sehingga daun-daun ini semua mengalami fotosintesis ya. Daun tidak ditutup aluminium foil. Jika ditetesi larutan lugol berwarna biru kehitaman, berarti mengandung amilum atau zat tepung dan terjadi proses fotosintesis. Jadi terbukti ya, hasil fotosintesis itu berupa amilum.
Nah, percobaan yang kedua yaitu percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz seperti ini. Ada beker glass ya, ada beker glass besar, kemudian ada corong, di atasnya diberi tabung reaksi. Di bawah beker glass ada tanaman hidrilla atau tanaman air. Kemudian ini ditaruh di bawah sinar matahari. Apa yang terjadi? Tumbuhan ini akan mengalami fotosintesis. Dan fotosintesis ini ditandai dengan apa? Adanya gelembung-gelembung. Nah, ini adanya gelembung-gelembung udara yang ada nanti akan terkumpul di dasar tabung reaksi ini yang bentuknya terbalik ini. Nah, di bawah sinar matahari kita akan melihat gelembung-gelembung oksigennya itu dengan jelas. Nah, ini gambar di atas disebut percobaan Ingenhousz yang membuktikan fotosintesis dihasilkan oksigen yang ditandai gelembung-gelembung oksigen yang terkumpul di atas atau dasar tabung reaksi. Nah, ya di sini tadi kan di atas atau tabung reaksi di sini ada gelembung. Nah, bukti di dasar tabung reaksi ini ada itu ya, ada gelembung-gelembung adalah ketika tabung reaksi kita angkat ya, dengan cara ditutup dari bawah, kita angkat. Nah, kemudian kita dekatkan korek api. Nah, apa yang terjadi? Di situ ada keluar gas dan ada bara api akan menyala. Artinya apa? Mengalami peristiwa oksidasi. Berarti di situ ada oksigen, begitu. Kemudian di beberapa percobaan itu ditambahkan ini NaHCO3. NaHCO3 itu adalah natrium bikarbonat atau nama lainnya adalah soda kue. Soda kue ya. Soda kue. Soda kue ini ditambahkan tujuannya apa ini? Sengaja ditambahkan agar ini meningkatkan jumlah CO2 atau menambah jumlah CO2. Kenapa? Karena kalau CO2 bertambah, proses fotosintesis akan cepat terjadi atau berfungsi mempercepat laju fotosintesis. Laju fotosintesis cepat, otomatis oksigen yang dihasilkan juga lebih banyak. Jadi NaHCO3 ini berfungsi sebagai katalisator, ya, penghantar untuk menambahkan CO2 sehingga proses fotosintesis semakin cepat. Otomatis oksigen yang dihasilkan juga semakin banyak. Demikian materi ini ya, prediksi gambar yang keluar di UNBK 2020 materi fotosintesis ya. Prediksi ini berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya itu biasanya ya gambar seperti inilah yang keluar, sehingga seandainya pun ini tidak keluar ya kita bisa memahaminya saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau salah-salah kata. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.